Kamu bikin budget tiap bulan, catat semua pengeluaran. Tapi, kenapa tabungan tetap nol? Bahkan minus. Kalau kamu pikir masalahnya di gaji yang kecil, stop. Mungkin yang bikin kamu miskin justru budget itu sendiri. Waktu pertama kali kerja, gue itu rajin banget bikin catatan keuangan. Ada pos makan, pos transport, pos tabungan. Rasanya kayak anak kantoran yang bijak banget ngatur duit. Tapi setiap akhir bulan, gue lihat rekening. Kok habis? Bukannya udah dicatat semua. Rasanya nyesek. Apalagi pas nyadar budget gue ternyata gak nyelamatin gue sama sekali. Gue malah ngerasa makin frustasi. Karena gue udah usaha secara maksimal. Masalahnya bukan di Excel kamu, bukan di catatan kamu, bahkan bukan di gaji kamu. Ada satu lubang kecil yang pelan-pelan menguras semua uang kamu. Lubang ini gak pernah kelihatan di budget kamu. Dan lucunya, hampir semua orang punya lubang ini, tapi gak pernah mau ngaku. Bayangin, kamu punya ember buat nampung air. Air itu uang kamu. Embernya itu budget kamu. Kamu isi ember itu setiap awal bulan pas gajian. Tapi ternyata di bawah ada lubang kecil. Airnya netes sedikit demi sedikit. Nah, lubang kecil ini adalah pengeluaran yang gak pernah kamu masukin ke catatan. Seperti langganan aplikasi yang lupa dimatiin. Beli camilan cuma karena lewat depan minimarket. Ongkir makanan padahal bisa masak sendiri. Hal-hal kecil yang kamu pikir, gak ngaruh. Padahal kalau dijumlahin, setahun bisa setara motor bekas. Otak kita itu pinter banget nyari pembenaran. Cuma 20.000 kok, gak akan bikin miskin. Tapi coba tanya ke dompet kamu. Kenapa setiap akhir bulan dia megap-megap? Kita sibuk nyalahin gaji yang kecil. Padahal yang bikin kita miskin itu kebocoran kecil yang dibiarkan berbulan-bulan. Dan kalau ini gak kamu sadari sekarang, 5 tahun ke depan, kamu bakal tetap ada di titik yang sama. Gaji naik, gaya hidup naik, tapi tabungan tetap nol. Oke, sekarang gue kasih cara nutup lubang ini. Yang pertama, catat secara real time. Setiap kali kamu keluarin uang, langsung kamu catat di HP. Sekecil apapun, gak ada istilah nanti aja. Yang kedua, pisahkan dana iseng. Maksimal 10% dari gaji buat pengeluaran impulsif. Biar kamu gak nyolong dari pos lain. Yang ketiga, review mingguan bukan bulanan. Hal ini harus kamu segera lakukan agar kebocoran itu ketahuan lebih cepat. Yang keempat, challenge diri sendiri selama 30 hari. Stop semua pengeluaran kecil yang gak penting dan lihat hasilnya di akhir bulan. Kalau kamu pikir masalahnya cuma di pengeluaran kecil, tunggu sampai gue bongkar gimana orang lain bisa bikin budget kamu jebol tanpa kamu sadari. Klik like biar algoritma YouTube kirim part 2-nya ke kamu. Dan tulis di kolom komentar, budget saya bocor
di mana aja. Biar kita bisa beda bareng.